Afwan Ustaz, menyimpang dari tema Ustaz mengenai kunut Ustaz. Mengenai kunut kan hilaf tadat Ustaz ya. Iya. Terus kita yang ikut dengan imam yang kunut, sedangkan kita mengingkari bahwasanya itu kunut. Mungkin menurut mereka wajib misalnya Ustaz ya. Terus ketika imam kunut kan mau kan mesti ikut kan, nggak mungkin kabur aja kan. Terus amalan apa yang kita ikuti? Apakah kita angkat tangan juga, atau kalau nggak usah angkat tangan tapi kita tetap menunggu imam sampai selesai kunut? Kalaupun angkat tangan, apa kita ikut membaca doa kunut juga Ustaz? Apa yang udah dibahas kok? Ya artinya ini masalah kunut subuh itu masalah khilafiyah ijtihadiyah. Khilafiyah, fiqhiyah, ijtihadiyah. Masalah perbedaan pendapat dalam masalah fikih ijtihad yang masih dalam ranah ijtihad. Kalau perbedaan pendapat dalam masalah fikih dalam ranah ijtihad, kita hendaknya toleransi. Ya. Ijtihad artinya apa? Tidak ada nas yang tegas Al-Quran atau hadis yang menyebutkan begitu, maka toleransi. Tapi kalau misalkan masalahnya bukan termasuk masalah ijtihad, sudah ada hadisnya tapi bikin ini sendiri, maka ini nggak terima kalau ada orang beda pendapat. Misalkan ya contohnya sederhana, misalkan ada orang pengen sholat subuh 3 rakaat, beda pendapat ditoleransi lah, ya terima. Memang beda pendapat dalam masalah fikih kan, tapi ini ijtihad dia nggak? Masih dalam ranah ijtihad? Enggak, yang satu udah ada hadisnya, yang satu bikin terima. Nah, ada pun kunut subuh itu termasuk permasalahan khilafiyah, perbedaan pendapat, fiqhiyah dalam masalah fikih, ijtihadiyah, masih dalam ranah ijtihad. Karena para ulama yang berbeda pendapat ini masing-masing punya dalil, ya. Yang berpendapat kunut subuh ada dalilnya, yang yang berpendapat tidak kunut subuh, tidak disyaratkan kunut subuh ada dalilnya. Masing-masing ada dalilnya. Walaupun saya pribadi berpendapat kunut subuh tidak disyariatkan. Yang pendapat mazhab Hambali, mazhab Hanafi, tidak disyaratkan dengan dalilnya ya. Apa dalilnya? Saya sebutkan lagi lah, singkat saja. Dalilnya siapa? Saya lupa terus sahabatnya siapa? Siapa Sadendra namanya? Asja'i itu seorang ini bertanya kepada seorang sahabat Nabi, wahai bapak, engkau sholat di belakang Rasulullah pernah? Al-Asja'i ya? Ayat Al-Asja'i. Engkau pernah sholat di belakang Rasulullah, pernah sholat di belakang Abu Bakar, pernah sholat di belakang Umar, pernah sholat di belakang Utsman, pernah sholat di belakang Ali. Apakah engkau pernah menyaksikan mereka melaksanakan kunut subuh? Maka jawaban sahabat ini apa? Ai bunai, wahai anakku, muhdats, itu perbuatan baru. Artinya tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, ini menunjukkan kunut subuh tidak disyaratkan. Terus bagaimana dalil ulama yang menyatakan ada kunut subuh? Ini mazhab Syafi'i dan Maliki. Dalilnya sudah saya singgung. Hadits yang menyebutkan mazala Rasulullah SAW qanata hatta faraqad dunya. Rasulullah senantiasa kunut di waktu subuh sampai meninggalkan dunia. Kunut menunjukkan ada kunut subuh. Nah, tapi bagaimana? Mana di antara dua pendapat yang kuat? Saya lebih condong ke pendapat yang menyatakan tidak disyaratkan. Terus bagaimana menjawab hadis tadi? Rasulullah senantiasa kunut sampai meninggalkan dunia. Pertama, hadisnya diperselisihkan para ulama. Itu pertama. Lalu kedua, hadisnya lemah, ya, atau diperselisihkan para ulama. Kalaupun kita anggap itu hadis itu sahih, itu tidak menunjukkan disyaratkan kunut subuh. Karena makna kunut di sini Banyak. Di antara kunut itu lama. Wa qumu lillahi qanitin, berdirilah dengan kunut pada Allah. Artinya apa? Dengan tekun, dengan tenang. Artinya apa? Kata para ulama yang menyatakan tidak disyarat kunut, maksud Rasulullah senantiasa kunut sampai meninggalkan dunia. Maksudnya Rasulullah sholat subuhnya panjang, lama. Nah ini, jadi dengan ini terjawablah dalil yang menyatakan adanya kunut subuh. Nah selesai. Jadi saya pribadi berpendapat tidak ada kunut subuh. Terus bagaimana sikap kita terhadap orang yang kunut subuh? Apakah kita ikuti atau tidak ikuti? Nah ini ulama beda pendapat juga Bapak. Ada yang menyatakan tidak usah ngikutin sama sekali. Ini ada, ini pertama.
Dan ada yang menyatakan kalau misalkan si imam ini kadang-kadang sholat subuhnya ikut, tapi kalau terus-menerus nggak usah ikut. Ini dalil ini yang difatwakan oleh Syekh Ahmad Yahya Najm, Mufti Arab Saudi bagian selatan. Pernah ditanya oleh orang Indonesia kalau masalah, Ustaz siapa itu nanya nih, Syekh gimana nih kalau kita sholat di belakang imam yang kunut subuhnya terus-menerus? Kata Syekh kalau kadang-kadang apa ikut. Adapun kalau terus-menerus ini nggak ada dalilnya, nggak usah ikut. Ini kedua. Yang ketiga menyatakan tetap ikut. Ini, jadi ada 3 pendapat. Kita aja.